Seorang wanita penumpang KRL Bogor, Jakarta terperosok di sela peron kereta komuter lain Stasiun Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat. Video korban yang berada di bawah peron pun terekam warga hingga viral. Beruntung korban tidak mengalami luka parah dan segera dievakuasi petugas keamanan stasiun. Korban yang jatuh di celah terlihat mencoba berlindung di bawah kereta dan hanya bisa terduduk menunggu kereta lewat sebelum dievakuasi ke atas peron. Pihak PT KAI pun meminta seluruh penumpang agar lebih berhati-hati saat berada di peron. Sebelumnya seorang anak balita juga terjatuh di antara gerbong kereta komuter lain dan peron di Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Diduga si bocah terdorong penumpang lain saat hendak turun dari KRL untuk transit. Video ini pun viral. Korban bersama orang tuanya naik dari stasiun Kampung Bandan tujuan Cikarang. Pemirsa, pria pengancam petugas puskesmas menggunakan golok diamankan aparat Polres Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya aksi pelaku bersama rekan-rekannya terekam kamera saat mengintimidasi dokter yang berjaga di puskesmas Lewi Sadeng. Polisi menggelandang HM alias Jepang yang melakukan aksi pengancaman menggunakan senjata tajam kepada dokter di Puskesmas Lewi Sadeng, Kabupaten Bogor. Aksi pengancaman pelaku pun viral. Hingga kini polisi masih mengembangkan kasus ini dan diduga akan ada tambahan tersangka lagi. Pelaku sendiri dijerat Undang-Undang Darurat karena melakukan aksi pengancaman dengan senjata tajam. Saya ulangi, kasus ini kita tarik ke Polres. Kenapa? Karena kita lihat saudara-saudara semua bahwa puskesmas itu adalah suatu pelayanan kesehatan, suatu tempat pelayanan untuk manusia yang lagi sakit. Sebelumnya sekelompok anggota organisasi masyarakat terekam warga saat mengamuk di Puskesmas Lewi Sadeng, Kabupaten Bogor. Bahkan salah satu anggota ormas yang merasa tidak puas dengan pelayanan puskesmas sempat melakukan penyerangan dan mengancam menggunakan senjata tajam. Peristiwa berawal dari anggota keluarga ormas yang sakit dan masih dalam proses penanganan petugas. Saat pihak puskesmas mengatakan agar keluarga pasien menunggu hasil laboratorium. Namun karena tidak sabar, oknum ormas tersebut malah pulang lalu kembali dengan membawa rombongan rekannya. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Kita ke informasi bencana alam, pemirsa. Tebing setinggi 40 meter longsor dan menutup sebagian badan jalan di Kabupaten Mamasa. Warga pun resah sebab tebing itu sudah berulang kali longsor, bahkan terakhir nyaris menimpa sejumlah pengendara. Warga berteriak histeris dan panik saat tebing setinggi 40 meter ini longsor hingga nyaris menimpa pengguna jalan di Kelurahan Mamasa, Kabupaten Mamasa. Akibatnya material longsor menutup sebagian badan jalan serta menimpa sebuah tiang listrik. Warga mengaku sangat resah dengan longsor ini karena dekat dari permukiman warga dan sudah berulang kali terjadi saat musim penghujan. Usai longsor, sebuah alat berat dikerahkan untuk menyingkirkan material yang menutup badan jalan. Sementara sejumlah petugas dari TNI dan polisi juga segera disiagakan di lokasi. Di sekitar kami komplek di sini ya boleh dikata kami terancam juga dengan adanya longsor seperti ini. Karena selain longsor juga airnya lari masuk di rumah. Dan saya pikir ini sangat berbahaya ini buat kami yang ada di sekitar sini, Pak. Warga berharap pemerintah segera membuat antisipasi agar longsor susulan tidak terjadi lagi. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Frendi Christian, iNews melaporkan. Cuaca ekstrim yang terjadi di Bandung, Jawa Barat menyebabkan tebing setinggi 20 meter longsor. Akibatnya rumah dan jalan rusak tertimpa material longsor. Rumah warga di Desa Mekarjaya, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat rusak parah tertimpa tebing longsor. Tebing setinggi 20 meter longsor hingga menyebabkan rumah warga ambruk. Menurut warga, longsor terjadi akibat hujan deras sejak Senin malam.
Tak hanya menimpa rumah, akses jalan desa juga tertutup material longsor membuat aktivitas warga terganggu. 8 warga pemilik rumah terpaksa diungsikan ke lokasi yang aman karena khawatir terjadi longsor susulan. Menimpa rumahnya dan ada korban, tapi alhamdulillah korban bisa diselamatkan sama pengurus dan warga setempat yang sekarang sudah dibawa ke rumah sakit RSCK Kota Baru dan sekarang lagi diobati sama pihak rumah sakit. Dalam sepekan terakhir, cuaca ekstrim melanda wilayah Bandung Barat, terutama di kawasan Padalarang dan Cikalong Wetan. Selain merusak bangunan, akses jalan juga terputus akibat longsor. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, jembatan penghubung 2 kecamatan di Depok, Jawa Barat terputus sejak 5 bulan lalu. Hal ini diakibatkan banjir yang tak kunjung surut serta terjadinya penyempitan kali Pesanggerahan dari longsoran sampah TPA Cipayung. Banjir dengan ketinggian mencapai 1,5 meter sejak 5 bulan lalu memutus jembatan penghubung antar 2 kecamatan di Depok, Jawa Barat. Akibatnya warga Kelurahan Kampung Bulak, Kecamatan Cipayung dan Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan sulit beraktivitas. Banjir di kawasan ini disebabkan menumpuknya sampah dan terjadinya penyempitan kali Pesanggerahan akibat longsoran sampah dari TPA Cipayung yang berada tak jauh dari lokasi. Warga pun harus mencari jalur alternatif yang lebih jauh untuk mencapai lokasi tujuan. Kalau hujan deras banjirnya tinggi banget? Ya tinggi sampai sini. Oke, warga sini apa harapannya, Bu? Ya seperti biasa lah. Ini supaya seperti biasa. Ini kan jalanan utama banget ini loh. Mau ke Serong, mau ke Depok, mau kemana, paling dekat jalan sini. Warga sudah berulang kali melaporkan ke pihak terkait, namun hingga kini belum juga ada tanggapan dan penanganan dari pemerintah Kota Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Jalan Trans Sulawesi Poros Enrekang Toraja di Enrekang, Sulawesi Selatan amblas. Ratusan kendaraan terjebak kemacetan hingga 2 km. Jalur Trans Sulawesi yang menghubungkan Kabupaten Enrekang dengan Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan amblas di jalur Kulinjang, Kelurahan Tuara. Peristiwa ini terjadi pasca hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Enrekang sejak beberapa hari terakhir. Jalan penghubung kabupaten yang menjadi jalur penopang ekonomi warga itu pun lumpuh total, membuat ratusan kendaraan yang mengantri sejak dini hari. Panjang antrian mencapai 2 km. Warga yang berada di lokasi berusaha membersihkan material longsor dengan alat seadanya. Namun baru kendaraan roda 2 yang bisa melintas itu pun harus ekstra hati-hati. Hari ini karena ini sudah ditimbuni lagi, kembali begini lagi, longsor lagi, ditimbuni lagi, kembali begini. Nah, kemarin macet total, putus ke sini, di kilometer 3 juga. Di jam 3 subuh. Dari jam 3 subuh? Ya. Sampai sekarang belum jalan? Belum jalan. Ini tujuan mau kemana? Makassar. Ke Makassar? Ya. Ini memang tempat jalur Trans Sulawesi, Pak ya? Jalan di Kulinjang selalu bergerak dan amblas setiap musim hujan. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki jalan karena jalur ini menjadi penopang ekonomi masyarakat ke sejumlah kabupaten. Dari Enrekang, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Pasca banjir bandang yang menerjang kota Enrekang, Sulawesi Selatan, pelayanan kesehatan terhenti. Seluruh fasilitas kesehatan rusak diterjang banjir. Sejumlah gedung pelayanan publik saat ini tutup akibat bangunan dan fasilitas kantor terendam air bercampur lumpur pasca banjir bandang yang menerjang Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Pelayanan publik baik administrasi hingga pelayanan di puskesmas masih lumpuh. Warga yang ingin berobat dialihkan ke posko darurat. Sementara lumpur tebal dan sejumlah batang pohon serta sampah saat ini masih berserakan, membuat warga dan pegawai instansi pemerintahan harus bekerja ekstra untuk membersihkannya. Pelayanan kesehatan puskesmas, khususnya puskesmas kota yang kena tadi malam, itu kita alihkan ke
posko di Rujak Wakil Bupati. Jadi karena di sini alat-alatnya semua sudah rusak, jadi kami meminta kepada kampus supaya yang sebisanya kita melakukan pelayanan. Selain kantor inspektorat, kantor Dinkes dan Puskesmas Kota, pelayanan publik di Polres Nrekang saat ini juga lumpuh karena sejumlah ruangan tertutup lumpur serta pagar kantor ambruk. Hingga saat ini hujan di wilayah Kabupaten Nrekang masih terus terjadi, sehingga warga dihimbau untuk tetap waspada. Dari Nrekang, Sulawesi Selatan, Jufrito Rafa, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, polisi menggelar olah TKP kecelakaan motor gede yang menewaskan pasangan suami istri di Probolinggo, Jawa Timur. Ternyata moge tidak terdaftar di TNKB atau tanda nomor kendaraan bermotor. Dirlantas Polda Jatim bersama Satlantas Polres Probolinggo Kota Senin siang menggelar olah TKP kecelakaan rombongan motor gede atau moge di jalur Pantura, tepatnya Desa Banjarsari, Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Hasilnya diduga moge melaju dengan kecepatan tinggi. Sementara hasil pengecekan nomor plat kendaraan, moge korban tidak terdaftar di tanda nomor kendaraan bermotor TNKB. Begitupun dengan nomor rangka dan nomor mesin moge tersebut juga tidak terdaftar di Regiden. Kalau kita lihat tadi di TKP, key point atau titik tabrak berada di jalur kendaraan yang dari arah barat ke timur. Kemudian kita juga melihat titik pergeseran ataupun titik akhir dari kendaraan mulai dari titik tabrak sampai dengan posisi akhir yang cukup jauh, ada potensi kemungkinan berkecepatan tinggi. Kecelakaan rombongan moge tersebut terjadi Minggu sore. Akibatnya pengendara moge pasangan suami istri Abdul Aziz dan Erisha Kartika tewas seketika di lokasi kejadian. Kecelakaan terjadi saat rombongan moge melintas dari arah Bali menuju Surabaya. Di lokasi kejadian, rombongan dikagetkan adanya sepeda motor yang menyeberang. Naas korban yang menghindar ke jalur kanan bertabrakan dengan minibus. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, dua kelompok mahasiswa dari dua fakultas Universitas Islam Negeri UIN Goa, Sulawesi Selatan terlibat bentrok di dalam kampus. Bentrokan diduga dipicu masalah sepele dan salah paham. Bentrokan antar dua fakultas terjadi di kampus Universitas Islam Negeri UIN Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Senin siang. Kelompok mahasiswa dari Fakultas Saintek dan Dakwah saling kejar dan lempar batu di halaman parkir kampus. Sejumlah mahasiswa bahkan mengejar mahasiswa lain sambil membawa kayu. Petugas keamanan kampus berusaha menghalau mahasiswa yang terlibat bentrokan. Namun aksi saling serang dan lempar batu baru berhasil dihentikan setelah hampir setengah jam berlangsung. Diduga bentrokan ini terjadi hanya karena masalah sepele dan salah paham. Itu hanya kelas komunikasi antara Fakultas Dakwah dengan Saintek. Namun belum jelas apa sebab pemicunya sehingga terjadi. Ya, untuk pihak keamanan kampus sendiri pas bentrok ini bagaimana? Makanya setelah kita menerima laporan dari adik-adik mahasiswa, kita langsung turun tangan untuk melaksanakan proses pengamanan sehingga tidak jadi kejadian-kejadian yang kita inginkan. Untuk mencegah bentrok susulan, sejumlah petugas kepolisian dari Sabara Polres Goa langsung disiagakan di area kampus. Sementara aktivitas perkuliahan di dalam kampus kembali normal pasca bentrokan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bugma, iNews melaporkan. Sementara demo penolakan kenaikan uang kuliah yang digelar ratusan mahasiswa UNSUD berjalan ricuh di Purwokerto, Jawa Tengah. Demo mahasiswa ricuh juga terjadi di Lebak, Banten hingga menyebabkan petugas Satpol PP dan mahasiswa terluka. Ratusan mahasiswa UNSU yang menolak kenaikan UKT berjalan ricuh. Mahasiswa yang memaksa masuk gedung rektorat diadang Satpam kampus hingga menyebabkan saling dorong dan membuat sejumlah kaca pecah. Meski sudah memasuki gedung rektorat, mahasiswa tetap kecewa karena rektor sedang di luar kota. Mahasiswa pun memilih menduduki gedung rektorat sambil terus berorasi di dalam gedung. Aksi ini sendiri untuk kedua kali menolak kenaikan UKT tahun 2024 bagi mahasiswa baru yang mencapai 5 kali lipat dari UKT tahun 2023. Gak nemuin kita, rektor gak tahu di mana, rektor keluar.
Dan tuntutannya apa itu? Kita jelas turunkan rektor. Itu ketika aturan di sini kita tidak boleh kita turunkan rektor. Itu aja. Untuk pada saat ini kita menduduki rektorat. Kita bisa menduduki. Kita masuk dalam rektorat. Semua masuk dalam rektorat. Belum ada. Sementara di Lebak, Banten, unjuk rasa puluhan mahasiswa di kantor Pemkab Lebak juga berujung ricuh. Akibatnya seorang petugas Satpol PP terluka di bagian kepala setelah terbentur pagar besi yang rubuh. Sementara seorang mahasiswa jatuh pingsan. Kericuhan terjadi karena para mahasiswa tidak diperbolehkan memasuki kantor bupati, padahal mereka sudah mengajukan permohonan audiensi. Aksi demo sendiri untuk mempertanyakan solusi banjir yang merendam wilayah komplek pendidikan dan banyaknya sampah saat hujan. Dari Banyumas, Jawa Tengah dan dari Pandeglang, Banten, iNews melaporkan. Pemirsa, kawanan monyet di Kabupaten Malang, Jawa Timur masuk ke rumah warga untuk mencari makanan. Akibatnya sejumlah kendaraan dan atap bangunan milik warga jebol dirusak monyet. Ambrol, guys. Kawanan monyet di kawasan Wendit, Pakis, Kabupaten Malang masuk ke permukiman warga sejak Minggu siang. Monyet-monyet tersebut diduga kelaparan karena pasokan makanannya terus berkurang akibat kunjungan wisatawan ke Taman Wisata Wendit mulai lesu. Tidak hanya menyerbu permukiman, gerombolan monyet ini juga masuk ke dalam rumah warga dan menjarah makanan. Dampaknya atap rumah warga jebol dan sejumlah kendaraan penyok akibat ulah monyet. Yang sering itu ngambil makanan, Mas. Kemarin pas kesini hari Minggu itu di belakang kan ada makanan, dia ambil dibuka sendiri terus dimakan di sini. Gak berani. Karena gerombolan banyak banget ya. Nanti kalau diusir terus dia nyerang kita kan takut. Mendapat laporan, Satpol PP Kabupaten Malang bertindak cepat dengan langsung meninjau ke lokasi kejadian. Dalam peninjauan, petugas juga membawa buah-buahan dan pisang untuk diberikan kepada ratusan monyet yang kelaparan tersebut. Petugas juga tengah berkoordinasi dengan pihak desa, pengelola wisata, dan pemerhati hewan untuk solusi masalah ini agar kejadian serupa tidak terulang. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Puluhan anggota arisan bodong mengamuk di rumah pengelola di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Selengkapnya di Lintas iNews Siang. Pria ini hanya bisa pasrah saat masa mengepungnya di kawasan Jalan Raya Siliwangi, Pancoran Mas, Kota Depok. Bahkan sesekali warga yang geram melayangkan bolgem mentah ke arah pelaku, namun dicegah warga lainnya. Beruntung petugas segera datang dan meredam emosi warga serta mengevakuasi pelaku. Menurut warga, ia sebelumnya datang bersama rekannya berboncengan menggunakan motor. Namun saat ditanya terkait tujuannya, satu rekannya langsung tancap gas. Warga nggak ada yang kenal ya, Bang? Warga nggak ada yang kenal. Beliau orang Cilodong katanya. Tapi waktu pas diamanin tadi sempat ditanya nggak sih tujuannya? Tujuannya ditanya, katanya nggak tahu, diajak sama temennya. Tapi lama-lama karena warga udah makin ramai, dia panik katanya mau dicabulin katanya. Guna pemeriksaan lebih lanjut, pelaku langsung dibawa ke Mapolres Metro Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, usai pemeriksaan artis sinetron Rio Rayvan resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba. Saat ini polisi tengah memburu seorang pemasok narkotika kepada tersangka Rio Rayvan. Aparat Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat membawa artis Rio Rayvan ke ruang Bidokes Polres Jakarta Barat untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Artis sinetron ini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kepemilikan dan penyalahgunaan narkoba. Sementara petugas masih memburu rekan Rio berinisial B yang diduga penyuplai narkoba ke artis yang sudah berulang kali di penjara ini. Usai menjalani pemeriksaan kesehatan, Rio Rayvan kembali digelandang ke Polres Jakarta Barat untuk dilakukan penahanan. Karena tersangka ini sudah
berulang kali melakukan tindak pidana yang sama, maka kami dari kepolisian adalah tetap melakukan proses penyidikan. Nanti hasil putusan bahwa tersangka itu nanti dipidana penjara ataupun hasil rehabilitasi itu kami serahkan kepada pengadilan. Artis Rio Raivan ditangkap Satres Narkoba Polres Jakarta Barat Sabtu malam di kediamannya di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Dari penangkapan tersebut, polisi mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu, ekstasi, dan obat-obatan terlarang lainnya. Seolah tak jera, Rio Raivan yang baru keluar lapas pada Februari lalu karena kasus narkoba, kini kembali mendekam di jeruji besi dengan kasus yang sama. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Ainus melaporkan. Puluhan anggota arisan online mengamuk di rumah pengelola karena merasa menjadi korban penipuan hingga rugi ratusan juta rupiah di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Para korban mengaku tidak pernah melakukan penarikan selama beberapa tahun. Sambil emosi, emak-emak korban arisan online ini menggedor rumah pengelola arisan online di Jalan Anwar Idris, Kota Tanjung Balai. Anggota arisan online ini kecewa karena pengelola tak bertanggung jawab dan terus menghindar saat diminta mengembalikan uang. Korban mengaku ada 2 jenis arisan yang diikuti, yakni arisan puluhan juta dan arisan motor. Namun setelah berjalan sejak 2022, korban tak pernah menerima hasil apapun, bahkan rugi hingga puluhan juta rupiah. Diperkirakan total kerugian korban yang belum dibayarkan mencapai ratusan juta rupiah. Main dari tahun 2022 bulan Agustus. Belum ada terima? Belum ada terima duitku 19 bulan diambil dia, dipegang dia duitku 47.500.000. Setiap tangga ada berapa korban ini, Kak? Korbannya sementara masih ini. Sekarang kita 20 orang. Atas kejadian ini korban melaporkannya ke Mapolres Tanjung Balai dengan harapan pelaku beritikat menjumpai dan mengembalikan uang korban. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, Ainus melaporkan. Terekam video dan viral saat menggelar aksi balap liar, polisi buru pelaku balap liar. 2 remaja yang diduga kuat pelaku balap liar pun berhasil diamankan dan dikirim ke Posko Resmo Polsek Panakukang. Video amatir merekam aksi balap liar di Jalan Petarani, Kota Makassar. Dalam video viral, 3 pengendara melaju dengan kecepatan tinggi layaknya di arena balapan motor. Menanggapi video tersebut, petugas Resmo Polres Panakukang, Kota Makassar langsung mengecek dan patroli di sekitar TKP. Hasilnya, 2 remaja yang diduga pelaku balap liar diamankan. Keduanya memiliki peran berbeda, di mana satu di antaranya bertugas merekam aksi balap liar. Kami mengamankan 2 orang, satu pelaku balap liar, yang satu kami amankan bertugas sebagai merekam kegiatan balap liar tersebut. Kini kedua remaja beserta kendaraannya telah diamankan ke Posko Resmo Polsek Panakukang untuk diberi sanksi dan surat peringatan agar tidak mengulangi aksi membahayakan tersebut. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, uang tunai 50 juta rupiah milik penumpang tertinggal saat melakukan perjalanan dengan kereta cepat Wush. Beruntung petugas KCIC yang menemukan uang itu kemudian mengembalikan kepada pemiliknya. Petugas KCIC mengembalikan barang yang tertinggal di dalam kereta cepat Wush kepada pemiliknya. Barang tersebut adalah uang tunai senilai 50 juta rupiah. Uang itu sebelumnya tertinggal dalam perjalanan. Beruntung petugas yang menemukan dan mengamankannya di stasiun Tegaluar. Di saat yang sama, tim stasiun Bandung menerima adanya laporan penumpang feeder yang mengaku kehilangan barang tersebut. Barang tersebut kemudian dikirim kembali ke stasiun Halim untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Berupa uang senilai 50 juta rupiah. Tidak berapa lama kami menerima adanya laporan dari penumpang di stasiun Bandung yang merasa barangnya tertinggal. Setelah dilakukan koordinasi dan validasi apakah kebenaran pemilikan barang tersebut, kami melakukan pengembalian barang tersebut di stasiun Halim pada sore harinya. Sebanyak 1.390 CCTV pun tersebar di area kereta cepat Wush sebagai bentuk pengamanan dan pengawasan.
Meski begitu, para penumpang diimbau agar selalu menjaga barang bawaannya agar tidak tertinggal saat melakukan perjalanan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Anyus melaporkan. Sementara itu, seorang pria di Ponorogo, Jawa Timur viral di media sosial karena berwajah mirip pelatih tim nasional U23 Shin Tae-yong atau STY. Karena kemiripan ini pula, kini pria ini dipanggil STY. Pria ini bukanlah Shin Tae-yong, melainkan Suwito, warga asal desa Gembes, kecamatan Silahung, Ponorogo. Video viral setelah diunggah anak Suwito di media sosial. Si anak mengaku awalnya banyak temannya yang mengatakan ayahnya mirip pelatih timnas Indonesia itu. Kini warganet pun ramai menyebutnya sebagai STYKW. Di FYP TikTok itu banyak yang tim Shin Tae-yong itu terus iseng-iseng upload FYP. Terus ternyata luar biasa. Luar biasa, alhamdulillah. Suwito mengaku sadar wajahnya mirip dengan STY. Ia pun juga menyukai sepak bola meski nasib berbeda. Mirip sama Shin Tae-yong yang asli dari Korea. Senang main bola? Ya, senang juga. Pernah jadi anggota tim? Belum pernah. Suwito sehari-hari bekerja sebagai wira swasta. Ia mengaku senang video yang diunggah anaknya mendapat sambutan positif warganet. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, meski terpantau mengalami penurunan, harga bawang merah dan bawang putih masih terlalu tinggi dan dikeluhkan pembeli di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sementara di Banjarnegara, Jawa Tengah, tingginya harga bawang menyebabkan penjual bumbu alami kerugian. Harga bawang merah dan bawang putih di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan hari ini terpantau sudah mengalami penurunan harga. Jika pekan lalu harga bawang merah mencapai Rp70.000 per kilogram, kini sudah Rp65.000. Sementara bawang putih yang sempat menyentuh harga Rp60.000 per kilogram, kini sudah turun menjadi Rp50.000. Namun bawang bombay harganya masih tinggi, yakni Rp60.000 per kilogram, dari biasanya dijual Rp40.000 per kilogram. Meski sudah ada penurunan, namun masyarakat berharap harga bisa turun dan stabil. Sekarang 65. Biasanya Bu? Biasanya cuma 40. Itu dirasain udah berapa lama sih? Udah 6 bulan belakangan ini. Sementara di Banjarnegara, Jawa Tengah, kenaikan harga bawang membuat pedagang bumbu halus terpaksa mengurangi timbangannya. Dan jika biasanya pedagang bisa memperoleh omset Rp500.000, kini turun hingga Rp200.000 per hari. Saat ini bumbu racikan dijual eceran dari Rp5.000 hingga Rp50.000 per kilo. Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus demam berdarah denggi di Kota Denpasar, Bali terus meningkat. Hingga kini RSUD Wangaya telah merawat sebanyak 342 pasien DBD. Kasus demam berdarah denggi terus meningkat di Kota Denpasar, Bali. Sejak Januari lalu, Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya telah merawat sebanyak 342 pasien DBD. Pada bulan Januari, RSUD Wangaya merawat sebanyak 27 pasien, Februari 47 pasien, Maret terdata sebanyak 97 kasus, dan melonjak tajam pada April sebanyak 172 kasus dengan rata-rata pasien yang masuk rawat inap sebanyak 5 hingga 6 orang per hari. Dari kapasitas ruang rawat inap sebanyak 216 kamar, 70% diantaranya digunakan untuk pasien DBD. Sementara Dinas Kesehatan Kota Denpasar mencatat sejak Januari 2024 sebanyak 3 orang dinyatakan meninggal dunia akibat DBD. Di rumah sakit kami, kalau kita lihat dari tahun 2022 ya, memang tahun 2022 itu siklus yang tertinggi itu di bulan Desember ya, 172 kasus yang tertinggi dia. Faktor lingkungan dan siklus cuaca yang tidak menentu menjadi penyebab nyamuk demam berdarah berkembang biak. Di perumahan Permata Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, hampir setiap RT ada warga yang menderita demam berdarah.
Untuk mengantisipasi perkembangan lebih lanjut, warga secara swadaya mengasapi lingkungan mereka. Langkah ini dipandang efektif memberantas nyamuk Aedes aegypti. Tim iNews melaporkan. Seekor penyu hijau yang sempat ditangkap warga dilepas liarkan kembali petugas PKSDA Resor Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Sebelumnya, penyu sempat disimpan di kolam dengan kondisi cacat fisik kaki depan terpotong. Penyu hijau panjang 1 meter dan lebar 60 cm dilepas liarkan petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam Resor Kota Bau-Bau di Pantai Nirwana. Setelah petugas melakukan pemeriksaan, penyu berukuran besar ini ternyata mengalami cacat, yaitu kaki kiri penyu terpotong namun kondisinya sudah sembuh. Penyu hijau ini merupakan tangkapan warga yang disimpan di kolam Kota Mara selama berbulan-bulan. Penyu hijau yang dilepas liarkan ini merupakan 1 dari 8 penyu hijau yang berada di kolam Kota Mara yang tidak sesuai dengan habitatnya. Kalau kita lihat fisiknya secara langsung memang sudah dia cacat, yaitu lengan bagian kiri itu sudah terpotong tetapi sudah sembuh kembali ke normal seperti semula walaupun itu sayap sudah tidak ada. Sebelumnya 1 ekor penyu yang terdapat dalam kolam Kota Mara itu dilaporkan mati. Diduga air dalam kolam Kota Mara tersebut tercemar, ditambah lagi dengan banyaknya pengunjung yang membuang sampah di areal kolam. Dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 bocah laki-laki dibawa kabur oleh pengasuhnya yang baru seminggu bekerja dari rumah kontrakan di kawasan Keramat Jaya Cilincing, Jakarta Utara. Informasi selanjutnya akan hadir dalam Jurnal Lintas iNews Siang sesaat lagi. Saya Desvita Bionda undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahmuda hanya bisa menangis meratapi 2 anak laki-lakinya yang hilang karena dibawa kabur pengasuhnya. Anak laki-lakinya berusia 6 dan 3 tahun dibawa kabur pengasuhnya dari rumah kontrakannya di Gang Pepaya, Keramat Jaya, Cilincing, Jakarta Utara. Mahmuda bercerita, pelaku baru bekerja selama 1 minggu mengasuh kedua anaknya. Ia tidak menyangka pelaku tega membawa kedua buah hatinya. Informasi terbaru, kasus penculikan 2 bocah laki-laki oleh pengasuhnya akan hadir di program Jurnal Lintas iNews Siang sesaat lagi.